Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, ada hal yang mengganjal sekali di dalam pikiran saya. Teman-teman masih ingatkah ketika di dalam sebuah persidangan bahwa dikatakan keterangan ini oleh saudara Angger dan ibunya bahwa mereka berdua telah melihat CCTV miliknya yang merekam sosok terpidana tersebut, yaitu Bapak Yosef Hidayah. Hal yang menarik yang mesti saya sampaikan adalah, dan membuat saya sangat penasaran sekali, bahwa ternyata Angger dan ibunya itu melihat sosok terpidana dan satu orang lagi di sampingnya memang tidak terlihat oleh beliau, oleh dua orang tersebut. Tetapi minimal adalah clue-nya teman-teman. Clue-nya ini yang sangat menarik, yang kemudian kita akhirnya menerka siapa sih ketika orang tersebut jalan berdua bersama dengan terpidana, artinya adalah orang yang sangat dikenalnya oleh terpidana tersebut. Lalu kemudian teman-teman, yang membuat saya penasaran juga bahwa Angger dan ibunya mengatakan ciri-cirinya, karena teman-teman juga tahu ya, ada sebuah keterangan bahwa keduanya itu, Angger dan ibunya, menonton terlebih dahulu sebelum menyerahkan hasil recording atau rekaman CCTV tersebut kepada Bapak Irlan tersebut ya teman-teman. Bahwa begini yang dikatakannya, setelah kemudian kami melihat, memutar dan sebagainya pada jam 5.30 itu ternyata ada sosok yang sangat dikenal oleh saya sekali dan ibu saya, bahwa seorang itu adalah terdakwa terpidana Yosef Hidayah, lalu kemudian berjalan berduaan beriringan dengan seseorang, di mana beliau mengatakan ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya itu apa yang dikatakannya di dalam fakta persidangan itu adalah, yang pertama, bahwa tingginya itu tidak jauh beda. Waduh, itu yang pertama. Yang kedua, mengenakan jaket kulit hitam. Masya Allah. Sehingga kemudian kita menerka, wah, siapa sih yang mengenakan jaket hitam? Siapa tuh yang saat misalkan melayat? Siapa tuh yang saat pemakaman menghadiri itu yang mengenakan jaket hitam itu? Akhirnya kita semua menerka ya teman-teman. Tingginya sama katanya. Wah, siapa ya yang tingginya sama, kemudian kulitnya juga mirip dengan terpidana tersebut? Wah, siapa ya? Akhirnya kita mencoba menggali, menonton kembali video-video lama hingga sampai di dalam hari di mana pemakaman itu terjadi. Akhirnya kemudian terkaan kita semuanya, tebakan kita semuanya terjadi oleh opsi beberapa. Opsinya adalah ada yang mengatakan mirip dengan A, B, C, D, D. Wow, luar biasa sekali ciri-ciri. Sekali lagi, ciri-ciri yang telah dikatakannya adalah tingginya hampir sama, tidak jauh dengan terpidana. Lalu yang kedua adalah mengenakan jaket hitam. Yang ketiga adalah kulitnya juga hampir sama dan sebagainya. Ciri-ciri itu yang kemudian kita telan, kita analisa, kita duga, memutar video bolak-balik dan sebagainya dari awal hingga pemakaman, bahkan hingga hari ini. Kita mencoba komparasi, pada akhirnya di antara kita semua memang telah menemukan siapa sosok orang itu. Pada akhirnya memang setiap di antara kita itu memprediksi, menduga bahwa ia adalah orangnya kira-kira. Artinya ada hal yang harus saya sampaikan. Pertama adalah ketika seseorang itu berjalan pada saat pagi hari itu bersama terdakwa atau terpidana, adalah orang yang sangat dikenal sekali oleh terpidana tersebut ya teman-teman. Pertama. Yang kedua yang harus saya sampaikan adalah, berarti dugaan bahwa pagi itu memang skenario dijalankan. Kenapa? Kalau memang benar adanya bahwa terpidana itu mondar-mandir
antara TKP dan balik lagi dan sebagainya, dan itu terekam benar adanya, artinya ada sebuah upaya memang dari pagi hari itu, sehingga kemudian dugaannya pasca eksekusi langsung kemudian berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang kemudian orang-orang di sekitar itu adalah akhirnya membantu atau mau membantu. Inilah yang kemudian akhirnya berkepanjangan menuju ke arah OOJ atau perintangan. Itu memungkinkan, kan begitu ya teman-teman. Walaupun ini adalah dugaan, tetapi ini juga bisa memungkinkan ke arah sebuah kebenaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, yang harus saya katakan adalah ketika ciri-ciri itu sudah dijelaskan, digambarkan oleh seorang saksi dalam sebuah fakta persidangan, yaitu saksi Angger dan ibunya, inilah dasar-dasar, inilah fakta hukum, fakta persidangan, fakta rekonstruksi dan lain sebagainya, merupakan dasar akhirnya untuk penyidik bahwa hal yang demikian memang harus dituntaskan, bahwa yang demikian itu harus diselesaikan, dibongkar habis. Netizen, masyarakat seluruh Indonesia tahu bagaimana sebuah peristiwa kronologi dari pagi itu, sehingga kemudian ada sebuah pelaporan penculikan di mana pada dasarnya misalkan jenazah itu mau dibuang, makanya sudah dimasukkan ke Alphard. Kalau tidak mau dibuang, ngapain juga dimasukkan ke Alphard, tinggal geletakin saja, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian skenario ini adalah korelatif, maka pelaporannya adalah penculikan. Bukankah ini adalah korelatif teman-teman? Artinya bahwa dasar-dasar yang saya coba jelaskan ini adalah menjadi bahan barangkali dasar, semoga pihak penegak hukum, pihak Polda Jabar segera menuntaskan ini. Karena sekali lagi, bahwa orang yang dekat atau berjalan dengan seorang terpidana tersebut adalah pasti orang yang dikenalnya, pasti orang yang dekat, pasti orang yang membantunya. Maka siapa dia? Ayo kita sebut selalu Polda Jabar. Kita juga penasaran, barangkali yang punya hak prerogatif adalah pihak penegak hukum, dalam hal ini Polda Jabar, akan menyebutkan nanti pada akhirnya siapa orang yang di samping yang berjalan bersamaan dengan terpidana tersebut. Masya Allah, bukankah keinginan kita adalah terbongkarnya kasus ini hingga ke akar-akarnya? Maka kita selalu support. Ayo, siapapun yang ingin memberikan kontribusi dalam rangka membongkar, walaupun hanya seperti kita memviralkan saja, tetapi why not, ya enggak? Yang penting adalah kita memberikan kontribusi setidaknya untuk terbongkarnya kasus, Bang. Minimalnya hanya mensupport lah penegak hukum untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Itu juga sangat cukup, sangat luar biasa teman-teman. Ayo, sekali lagi Polda Jabar, segera tuntaskan ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.